Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Triputri Amanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul puisi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu diketahui ada 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Pertama yaitu pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri puisi, yang ketiga jenis-jenis puisi, dan yang keempat struktur puisi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama. Pertama yaitu pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair yang mempunyai makna tersirat di dalamnya bagi para pembaca dan mengutamakan keindahan kata-kata. Berbentuk singkat dan jelas serta dapat dilantunkan dengan ciri khas irama yang tersusun, terdiri ataupun unik. Pikiran dan perasaan disusun dengan fokus pada kekuatan berbahasa dan struktur fisik dan batinnya. Oleh sebab itu, puisi dapat dijadikan sasaran seseorang untuk meluapkan isi hati penulis seperti mengungkapkan rasa sedih, kecewa, marah, bahagia, dan sebagainya. Serta hasil pemikiran mereka sebagai media penyampaian pesan oleh si pengarang kepada pendengar. Puisi pun juga bisa menjadi media untuk menyindir dan mengkritik seseorang. Maka peran puisi sangat penting karena sebagai media komunikasi antara penyair dan pembaca. Yang kedua yaitu ciri-ciri puisi. Pertama, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah serta mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Rima ini jelas merupakan pengulangan bunyi di akhir kalimat dalam sebuah puisi, contohnya ABAB atau AAAA. Diksi ketika kita membaca sebuah puisi sudah dipastikan kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang indah dan memiliki estetika, dan puisi ini sangat singkat dan padat. Yang kedua yaitu setiap bait terdiri dari beberapa baris. Artinya, satu kesatuan dalam puisi terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Umumnya, satu bait puisi terdiri dari 4 baris, namun ada juga yang menggunakan lebih dari 4 baris dalam satu bait puisi. Yang ketiga yaitu berbentuk bait, bukan berbentuk paragraf seperti prosa. Nah, arti bait dalam puisi adalah bagian atau kumpulan paragraf dalam puisi yang di dalamnya terdiri dari beberapa baris atau larik yang tersusun harmonis. Sama halnya dengan paragraf, bait memiliki fungsi sebagai pemisah antara topik ini dan topik pembahasan yang diekspresikan dalam sebuah puisi. Lalu yang keempat yaitu penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Pada puisi, majas berfungsi untuk membangun jiwa sesuai dengan makna yang diinginkan penyair. Seringkali, majas dapat menjadikan sebaik puisi padan dengan makna dan imajinasi serta memberi warna emosi tertentu. Lalu yang kelima yaitu dalam puisi terdapat setting, alur, tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapkan dalam puisi. Dalam pengungkapan. Nah, sebab unsur intrinsik karya sastra puisi antara lain tema, rima, irama, diksi, majas, citraan, amanat, dan nada. Oleh sebab itu, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam karya sastra puisi. Lalu selanjutnya jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi berdasarkan isinya. Ada puisi naratif, puisi dramatik, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif atau puisi epik disebut juga sebagai puisi naratif. Biasanya puisi ini terbuat atau tercipta dari sebuah cerita, namun dalam berbentuk puisi. Puisi ini menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau bisa disebut sejarah, agama, ataupun kepercayaan. Yang kedua yaitu puisi dramatik. Puisi dramatik bersifat objektif dan berbentuk seperti dialog. Puisi ini biasanya berkisah tentang diri penyair ataupun tentang orang lain lewat monolog yang dibacakan penyair. Seringkali situasi yang digambarkan dalam puisi dramatik yaitu situasi tegang ataupun ketakutan. Yang ketiga yaitu puisi lirik. Puisi jenis ini ditulis oleh penyair karena menceritakan masalah yang ada di dalam dirinya. Puisi lirik bersifat subjektif atau puisi personal karena mengungkapkan pikiran, perasaan, dan suasana hati diri penyair. Biasanya yang diceritakan dalam puisi lirik seperti masalah cinta, kesedihan, amarah, dan lainnya. Puisi ini lebih banyak menggunakan sudut pandang aku. Lalu yang keempat yaitu puisi deskriptif.
Puisi deskriptif merupakan puisi yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Biasanya yang membuat penyair menulis puisi ini karena menarik perhatiannya. Puisi deskriptif seorang penyair yang memberikan kesan di dalamnya dari puisi tersebut. Lalu puisi berdasarkan zamannya ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi Indonesia yang belum terpengaruh puisi Barat. Puisi lama adalah puisi yang lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Puisi yang lahir sebelum masa penjajahan Belanda, sifatnya masyarakat lama dan statis dan objektif. Melahirkan bentuk puisi yang statis, yaitu sangat terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jenis puisi lama yaitu contohnya seperti pantun, syair, talibun, seloka, gurindam, dan karmina. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat pada puisi seperti puisi lama. Puisi baru berbentuk lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Jenis puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Lanjut, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu struktur puisi. Yang pertama ada struktur fisik puisi, terdiri dari diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa figuratif, ritme, metrum, tipografi, dan enjambement. Yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata dalam sebuah puisi untuk memberikan makna dan agar penulis kalimatnya tepat dan selaras. Kata-kata yang dipilih pun harus sedetail mungkin. Pemilihan kata yang tepat berguna untuk mengekspresikan ide. Lalu imajinasi. Imajinasi merupakan suatu kata untuk mengungkapkan pengalaman indrawi seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, pencicilan, dan lainnya. Imajinasi sama halnya dengan sebuah khayalan. Imajinasi biasanya disebut dengan citraan. Yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret ini sangat berkaitan dengan imaji. Kata konkret dapat memperjelas sebuah khayalan ataupun imajinasi yang digambarkan oleh penyair. Kata konkret di sini mewakili makna nyata ataupun wujud seperti serta fisik agar sesuai dengan puisi yang dituliskan. Lalu bahasa figuratif. Bahasa figuratif juga disebut sebagai bahasa kias atau bahasa yang digunakan oleh penyair dengan cara yang tidak biasa. Bahasa kias ini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa figuratif atau kiasan digunakan untuk memperindah sebuah puisi dan menjadikan puisi nikmat untuk dibaca ataupun didengar. Lalu rima. Rima merupakan bunyi dari kata untuk memperindah sebuah kata. Rima juga merupakan persamaan bunyi yang terletak di awal, tengah, ataupun akhir pada baris puisi. Adanya rima, sebuah puisi akan menjadi indah untuk dibaca. Lalu ritme. Ritme merupakan suatu bunyi yang berupa tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lemah ucapan bunyi suatu kata agar puisi menjadi lebih indah. Rima dan ritme saling berkaitan. Rima dan ritme sama-sama bertujuan untuk memperindah puisi. Lalu metrum. Metrum merupakan suatu irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suatu suku kata dalam baris puisi atau bisa disebut juga irama yang tetap. Metrum tersebut menjelaskan pola bahasa dalam baris puisi. Jika dalam pembacaan puisi terdapat pemenggalan, maka maknanya akan berubah. Lalu tipografi. Tipografi tersendiri merupakan susunan bentuk dalam sebuah puisi. Bentuk yang dimaksud seperti tepi kanan kiri, baris puisi yang tidak selalu diawali dengan huruf kapital, baris akhir puisi yang tidak selalu diakhiri dengan titik, dan halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata yang dari puisi tersebut. Tipografi bisa disebut juga dengan perwajahan puisi. Lalu terakhir, enjambement. Enjambement sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu enjambement, yang memiliki arti melanggar batas. Enjambement merupakan sambung menyambung sebuah kalimat atau kata dan bisa juga disebut memotong sebuah kalimat atau kata di akhir larik puisi dan diletakkan di awal larik puisi berikutnya. Enjambement cenderung lebih mempercepat langkah. Lalu selanjutnya yang kedua, struktur batin puisi, terdiri dari tema, rasa, nada dan suasana, serta amanat. Nah, tema merupakan gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh seorang penyair lewat puisi. Tema inilah yang menjadi dasar penulis dalam mengembangkan puisi yang ditulisnya. Tema juga disebut sebagai pondasi utama sebuah puisi.
Lalu rasa. Rasa sering disebut juga sebagai feeling. Rasa pada puisi yaitu mendeskripsikan perasaan yang dialami penulis dalam menciptakan puisi. Perasaan juga merupakan suatu sikap ekspresi penulis dalam permasalahan di dalam sebuah puisi yang diciptakannya. Rasa dalam puisi sangat berguna agar kita dapat mengetahui perasaan apa yang dirasakan oleh penulis saat menciptakan puisi tersebut. Rasa berkaitan dengan pengalaman ataupun latar belakang sosial penulis. Biasanya, perasaan yang terkandung dalam puisi yaitu rasa sedih, bahagia, kecewa, amarah, dan sebagainya. Lalu nada dan suasana. Nada merupakan suatu sikap penyair terhadap masalah yang terdapat di dalam puisi. Nada dalam puisi dapat berupa nada sombong, menyindir, menasehati, mengkritik, mengejek, dan sebagainya. Suasana merupakan perasaan yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca sebuah puisi, seperti bahagia, sedih, semangat, haru, dan sebagainya. Jika tidak ada nada, maka pembaca tidak dapat menghayati puisi tersebut, karena penghayatan dalam membaca puisi terjadi bila terdapat nada. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca dari dalam puisinya. Amanat diungkapkan oleh penulis berdasarkan pandangan hidup yang dialaminya. Amanat berhubungan dengan sebab akibat dan amanat dapat diketahui dari kata-kata yang tersusun dalam puisi yang disampaikan secara tersirat. Pesan kebaikan yang disampaikan dalam puisi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, sekian penjelasan mengenai materi saya yang berjudul puisi. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.